Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, teman-teman peneliti, kali ini kita sharing tentang bagaimana cara mencari jurnal yang tepat dari artikel kita. Nah, memang cara terbaik untuk mendapatkan jurnal itu sebenarnya bermula dari kita sudah mencari jurnal dulu sebelum kita membuat artikel. Namun karena sama dengan saya juga, karena kita masih pemula, biasanya saya keduluan membuat artikelnya, sehingga saya belum menentukan di mana jurnal yang ingin saya masukkan. Nah, dari sinilah saya belajar bagaimana cara memasukkan tulisan kita pada jurnal yang berkemungkinan bisa kita masuki. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya akan jelaskan nanti. Ada dua cara, teman-teman sekalian. Yang pertama, cara gratis untuk mencari jurnal yang cocok dengan tulisan kita, dan yang kedua adalah cara berbayar. Nah, kali ini saya akan menceritakan hanya cara gratis. Tonton terus video ini sampai habis ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada saya buat ada 4 ya journal finder atau Sagister yang bisa kita untuk cari kira-kira mau masukkan ke jurnal apa tulisan kita tersebut. Ya, kita akan praktekkan dua saja ya. Yang pertama ada di journal finder elsevier.com. Ya, kita cek ya. Kita pergi dulu ke kita buka dulu. Saya pakai Mozilla. Kita masukkan linknya ke atas ini. Nah, sambil menunggu kita siapkan dulu papernya. Apa yang harus ada di paper itu, yang ingin kita masukkan itu judul dan abstraknya. Ya. Juga nanti ada yang minta kata kunci kalau lebih lengkap. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah mesin untuk mencari kira-kira jurnal apa yang cocok dengan tulisan kita, artikel kita. Nah, kita coba dengan Elsevier ya. Kita masukkan di Elsevier, kita masukkan judulnya, ya, detailnya. Lalu kita masukkan abstraknya. Ya, kita masukkan abstraknya ya. Masukkan. Nah, setelah itu bisa juga masukkan keywordnya ya. Nah, tapi dua ini cukup lah, abstrak dan judul. Jadi Bapak Ibu yang sudah terlanjur membuat artikel sama seperti saya, kita mencari jurnal apa yang cocok dengan artikel kita. Ya, beginilah caranya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Ya, kita find jurnal. Nah, di sini ada beberapa tawaran untuk jurnal yang bisa kita masukkan. Ya, ini salah satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu mengecek nanti jurnal ini apakah jurnal ini berkemungkinan tulisan kita bisa diterima. Kita tengok impact factor-nya termasuk tinggi ya. Ini bisa jadi Q1 ini. Kita lihat lagi terus sampai yang kita kira itu bisa kita masuk. Di sini ada accepted rate ya. Jadi kemungkinan kita bisa diterima di sini ada. Nah, kalau kita ingin lebih besar untuk accept-nya, kita coba ambil menu di sini untuk accepted rate. Kemungkinan kita diterima lebih besar di mana gitu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa memilih kira-kira ke mana kita bisa masuk begini kira-kira ya. Tapi kita belum tahu apakah ini jurnal Scopus atau tidak. Nanti kita coba cek ya apakah dia termasuk Scopus atau tidak. Oke, ini sudah cara pertama. Nah, cara kedua kita bisa gunakan Springer punya ya. Di Springer namanya Sagister, kalau di Elsevier namanya Journal Finder. Nah, kita coba
tes dengan tulisan yang sama dengan produk Springer. Nah, kita masukkan di sini judul kita tadi, ya. Judulnya kita masukkan sama, lalu kita masukkan di sini abstraknya, yes. Nah, setelah itu kita coba cari kira-kira dia sarankan jurnal apa aja untuk kita. Nah, ini dia teman-teman sekalian, jurnal yang berkemungkinan bisa kita masuk ke dalam tulisan kita bisa diterima. Nah, kita lihat impact factor ya. Impact factor ini faktor penting kita bisa memasukkan. Dan kita juga tengok di sini adalah accept rate, kemungkinan kita bisa diterima. Jadi ini penting kita lihat agar kita bisa diterima atau tidak di jurnal tersebut. Oke, namanya kita mencoba ya. Kita mencoba untuk masuk. Nah, kita lihat dulu nanti jurnalnya termasuk Scopus atau tidak. Nah, kita coba ambil misalnya, iya, kita ambil contoh ini ya. Kita ambil ini. Oke, kita copy dulu, kita ambil ke Scopus. Ya. Oke. Nah, di sini juga bisa kita cek di beberapa cara, yaitu pertama ke Scopus langsung, atau yang kedua di SJR. Hanya saja data-data di SJR itu data-data 3 bulan ya, baru bisa dilihat apakah dia sudah ditendang atau belum oleh Scopus. Nah, nanti untuk yang di video selanjutnya saya akan lihatkan cara melihat jurnal-jurnal yang ditendang atau yang tidak atau yang discontinue dari Scopus. Ya, kita search, kita cari dulu. Ya, di sini ada pilihan menunya. Ambil title-nya ya, ambil title, kita masukkan find source. Nah, kita lihat jurnalnya ini, ternyata ada di Scopus jurnalnya ya, berarti aman jurnal ini. Nah, kita ingin lihat perkembangan jurnal ini, kita klik saja jurnalnya. Lalu kita lihat perkembangan jurnal ini, apakah jurnal ini sehat? Wah, ternyata jurnal ini menurun ya, orang citasinya, tapi kita lihat di sini untuk berapa dokumen dia terbitkan dalam jangka waktu 1 tahun ya. Nah, di sini ada 65 dokumen. Ini biasanya jurnal aman ya, karena dia tidak terlalu banyak. Tapi kalau sudah sampai ribuan, nah itu perlu dipertanyakan jurnal tersebut, jangan-jangan dia predator. Nah, oke, itu saja Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengulangnya kembali silakan. Kita bisa cari misalnya ke ini yang ditunjukkan oleh dari Elsevier. Kita cek aja di Scopus apakah dia termasuk Scopus atau tidak. Nah, tapi kalau Bapak Ibu hanya ingin masuk ke jurnal internasional, nah ini cara yang tepat ya Bapak Ibu sekalian agar memudahkan Bapak Ibu dalam mencari jurnal tersebut. Nah, ternyata dia Scopus Bapak Ibu. Ini dia jurnalnya. Ini ranknya ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat penerimaan dia. Nah, ini cukup bagus. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk, ini cara yang tepat untuk masuk ke jurnal ini. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin mencoba. Demikian video kita pada kali ini. Silahkan dimasukkan ke Finder dari Elsevier atau Sagister dari Springer. Nah, dan ada beberapa lainnya yang nanti akan saya masukkan di kolom
bagian bawah kita nanti, deskripsi. Demikian video kali ini. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Semoga kita bisa berbagi ilmu terus, dan semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.